Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ito. Kali ini Pak Ito akan mengadakan pembahasan latihan ASPD SDMI yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bantul, mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari Senin 19 April 2021. Langsung saja, kali ini adalah bagian ketiga. Soal 19. Paduan suara tampil bagus dan kompak karena dipimpin oleh seorang. Siapa yang memimpin paduan suara di sini? Pilihannya adalah maestro, dirijen, orkestra, konduktor. Kita harus tahu dulu arti dari keempat pilihan tersebut. Nanti baru kita tahu jawaban yang paling benar yang mana. Maestro merupakan orang yang ahli dalam bidang seni, terutama bidang musik, ya. Seperti komponis, konduktor, empu. Kemudian dirijen adalah pemimpin orkes, simfoni, kor, musik atau paduan suara. Nah, kalau arti dirijen seperti ini berarti jawabannya apa? Dirijen. Tapi kita tahu dulu nih, orkestra itu apa sih? Orkestra adalah kelompok pemain musik yang bermain bersama pada seperangkat alat musik. Ini sekelompok pemain, yaitu namanya orkestra atau orkes. Konduktor adalah orang yang memeriksa karcis atau menarik ongkos dan sebagainya, ya, baik di kereta api maupun di bus. Ya, berarti jawabannya adalah dirijen. Soal selanjutnya nomor 20. Bapak dan Ibu guru melakukan titik-titik untuk mencegah penyakit menular. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru saat ini, ya. Banyak sebagai keamanan untuk semuanya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut adalah vaksinasi, transfusi, injeksi, terapi. Kita tahu dulu artinya apa saja. Vaksinasi merupakan penanaman bibit penyakit, ya, misal ada cacar. Kalau ini virus, ya, yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang dengan cara digoreskan atau ditusukkan, ya, dengan jarum agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Kemudian apa itu transfusi? Transfusi adalah pemindahan atau pemasukan obat atau darah dan sebagainya kepada orang yang memerlukan. Transfusi darah, berarti memindahkan darah ke orang satu ke orang lain, ya. Kemudian injeksi itu adalah suntikan. Terapi usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Pengobatan penyakit atau perawatan penyakit. Berarti kalimat yang di atas, kata yang tepat adalah vaksinasi. Bapak dan Ibu guru melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit menular. Kemudian lanjut soal berikutnya. Soal nomor 21. Ajeng membawa titik-titik saat berkunjung ke rumah Nenek Nuri. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah membawa apa kalau kita berkunjung ke rumah nenek? Masa nggak bawa apa-apa? Nah, membawa oleh-oleh. Ungkapannya apa? Oleh-oleh. Yuk kita cari dulu. Angkat tangan itu apa sih? Angkat tangan adalah menyerah, tidak akan melawan lagi atau takluk. Ringan tangan suka menolong atau membantu. Yang negatifnya suka memukul. Kemudian turun tangan, aksi menolong atau turut campur atau bertindak agar suatu pekerjaan cepat selesai. Itu turun tangan. Kemudian buah tangan, barang yang dibawa dari bepergian atau oleh-oleh. Berarti bawa apa? Bawa oleh-oleh. Itu ungkapannya adalah buah tangan. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya soal nomor 22.
Dino ingin sekali memiliki mainan seperti kepunyaan Tony. Sebuah mobil-mobilan yang bagus dan dikendalikan dengan remote. Dino ingin dapat bermain mobil-mobilan bersama Tony. Suatu saat Tony diberi hadiah pamannya berupa ikan hias yang bagus. Dino pun berubah pikiran, ingin mempunyai ikan hias seperti kepunyaan Tony. Wah, ini bahaya ini. Ketika temannya punya apa, pingin, dan pingin semuanya ya. Sifat Dino bagi apa sih kalau orang seperti itu? Ada air, ada ikan, air di atas daun talas, air susu di balas air tuba, air beriak tanda tak dalam. Apa arti semuanya itu? Yuk kita lihat. Ada air, ada ikan, dimanapun kita tinggal dan mau berusaha, rezeki pasti selalu ada. Tepat enggak? Tidak ya. Air di atas daun talas selalu berubah-ubah, tidak tetap pendirian. Wah, ini tepat. Air susu dibalas air tuba. Perbuatan baik terhadap seseorang dibalas dengan perbuatan jahat. Semoga kita tidak seperti air susu dibalas dengan air tuba. Air beriak tanda tak dalam. Orang yang banyak cakap, itu sombong dan sebagainya, biasanya kurang ilmunya. Berarti yang tepat untuk sifat Dino adalah air di atas daun talas, selalu berubah-ubah, tidak tetap pendirian. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut. Soal berikutnya 23. Perhatikan kalimat berikut. Urutan cara membuat senter dengan baterai rangkaian seri yang benar. Seperti apa sih gambarnya? Tuh, itu senter dengan baterai dirangkainya seperti itu. Kemudian tahapannya seperti apa yang tepat? Yang jelas pertama adalah nomor 1. Siapkan kertas karton, 2 baterai, perekat kabel sepanjang 12,5 cm, bohlam 2,2 watt. Kemudian 3. Kupas ujung kabel lalu rekatkan ke ujung negatif salah satu baterai. Habis 3 apa? 2. Tepat enggak? Gulung kertas karton seperti tabung dan masukkan baterai ke dalam gulungan karton dengan ujung kabel terlebih dahulu. Nah, benar ya? 2. Berarti antara A dan B. Kemudian kita lihat yang A, coba 5 dulu. Rekatkan bohlam ke ujung baterai positif. Oke, benar ya? 5. Kemudian nyalakan senter, sentuh bagian perak bohlam dengan ujung kabel. Itu terakhir. 4. Berarti yang tepat adalah A. Ya. Lanjut nomor 24. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Urutan kalimat agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah, yang pertama adalah nomor 1. Kelasku terletak di sebelah ruang guru dan bercat putih. 4 atau 2. Bagian depan berwarna terdapat whiteboard. Atau 4. Lantainya keramik berwarna putih juga. Lah, putih juga ini juga menandakan kalimat sebelumnya. Berarti ada istilah putih. Oh, berarti ada nomor 1 itu ada bercat putih. Maka kalimat selanjutnya adalah 4. Lantainya berkeramik berwarna putih juga. Ya, 4. Sekarang 2 atau 3 kita lihat. Bagian depan terdapat whiteboard. Nomor 3. Sedangkan bagian belakang terdapat rak buku yang terbuat dari kayu. Nah, sedangkan ini harus ada kalimat dulu. Ini bagian belakang, berarti sebelumnya ada kalimat bagian depan. Berarti 2 dulu ya. Berarti 1, 4, 2, dan 3. Seperti itu ya caranya ya. Cermat dalam setiap katanya sehingga nanti tepat dalam memilih jawaban. Lanjut soal 25. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang padu. Yang pertama 2 dulu. Keluarga Galuh pergi ke tebing Breksi. Yuk, 1 atau 2? Keluarga Galuh yang 1
menikmati pemandangan tebing breksi dan bersuah foto. Atau 3. Sesampai di tujuan Ayah Galuh memarkir kendaraan. Secara urutan ini paragraf, berarti setelah 2 keluarga Galuh pergi ke tebing breksi harus 3 ya, 3. Sesampai tujuan Ayah Galuh memarkir kendaraan, berarti 2, 3. Pilihannya adalah C dan D. Kita lihat lagi 4 atau 1. Kalau 4, selanjutnya mereka jalan menuju tebing-tebing yang tinggi itu. Kalau 1, keluarga Galuh menikmati pemandangan tebing breksi dan bersuah foto. Berarti setelah parkir, selanjutnya mereka jalan. Berarti 4 ya, 4 dulu. 2, 3, 4, 1. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 26. Hasil pengamatan. Kegiatan jual beli di Pasar Makmur pada pagi hari ramai. Pengunjung silih berganti berbelanja di pasar itu. Namun pukul 10 WIB pasar mulai sepi, tidak ada warga masyarakat yang datang berbelanja. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah, berarti ini kalimat merupakan suatu tujuan dari kalimat-kalimat sebelum atau kesimpulan tuh ya. Aktivitas masyarakat lebih banyak di pagi hari. Itu sudah kalimat pertama sudah ada tuh ya. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Nah, ini lebih tepat. Masyarakat dilarang berbelanja setelah pukul 10. Padahal ini mulai sepi ya. Kalau seandainya dilarang berarti sudah nggak boleh jam 10 ada orang di sana. Ternyata masyarakat memahami pasar dibuka hanya sampai pukul 10. Berarti kalimat yang tepat adalah B. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Selanjutnya nomor 27. Bacalah iklan berikut. Miliki segera buku latihan soal ASPD Pintar, buku berkualitas. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah harga bersahabat, Anda pasti sukses ASPD, tidak puas uang kembali, soal dibahas hingga tuntas. Nah, kita lihat lagi kalimatnya. Miliki segera buku latihan. Ini ada latihan soal ASPD Pintar, buku berkualitas, soal dibahas hingga tuntas. Ya, kalimat yang lebih pas ya. D jawabannya yang tepat. Oke, terima kasih untuk bagian 3 sampai nomor 27. Ketemu di bagian keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.